Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Agus yang Kasep Tiada Tara. Hari ini Bapak akan menjelaskan kisi-kisi PAS IPA 5 ya, tahun ajaran 2021-2022. Sudah siap? Nah, sebelum Bapak mulai, siapkan buku paketnya. Hari ini kita akan mengerjakan kisi-kisi PAS IPA. Langsung saja cekidot ya guys. Bab 1, alat gerak. Nah, gimana? Masih ingat materi bab 1 tentang alat gerak? Nah, kalau kita lihat, soal yang pertama adalah dua jenis tulang berdasarkan bahan penyusunnya adalah... Coba ada yang tahu apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah tulang rawan dan tulang keras. Kemudian pertanyaan yang kedua. Rangka kaki dan tangan termasuk kelompok rangka. Nah, coba ada yang ingat kelompok rangka apa ya? Kaki dan tangan. Jawabannya adalah rangka anggota gerak. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Penyakit tulang yang menyerang orang tua adalah, nah kita lihat gambarnya di sana. Kira-kira penyakit tulang apa ya yang menyerang pada usia orang yang sudah tua? Jawabannya adalah osteoporosis. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Gambar tulang tersebut termasuk bentuk tulang. Nah, itu gambar tulang apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, itu adalah tulang belakang. Nah, kira-kira kalau tulang belakang bentuk tulangnya apa? Jawabannya adalah tulang pendek. Pertanyaan selanjutnya, penyakit tulang pada gambar tersebut adalah... Coba kalau kalian perhatikan bentuk tulang kakinya mengalami kelainan. Kira-kira penyakit apa itu, ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah rakitis. Bab 2. Organ pernapasan. Nah, soal yang pertama, menghirup dan mengeluarkan udara disebut apa coba? Menghirup dan mengeluarkan udara itu disebut dengan pernapasan. Ya, masih ingat apa yang kita hirup? Yang kita hirup adalah oksigen dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tempat pertukaran udara di paru-paru adalah, coba lihat di buku paket, apa jawabannya ya? Jawabannya adalah alveolus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, urutan saluran pernapasan manusia adalah... Nah, coba kalau kita bernafas, itu dimulai dari rongga apa? Ya, rongga hidung. Kemudian udara akan masuk melalui tenggorokan. Ingat ya, tenggorokan bukan kerongkongan. Kalau kerongkongan buat makan. Bapak ulangi lagi ya, dari hidung kemudian ke tenggorokan. Masih ingat tenggorokan itu ada dua bagian? Ada pangkal tenggorokan yaitu laring dan ada batang tenggorokan yaitu trakea. Selanjutnya, dari tenggorokan udara akan masuk ke bagian paru-paru. Nah, bagian paru-paru yang mana dulu nih? Yang pertama adalah bronkus, kemudian bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Jadi, Bapak ulangi lagi, urutan saluran pernafasan manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian pangkal tenggorokan atau laring, kemudian batang tenggorokan atau nama lainnya trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Selanjutnya, bagian yang berfungsi menyaring udara ditunjukkan oleh... Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, kira-kira ditunjukkan oleh huruf apa ya yang berfungsi menyaring udara? Ada yang tahu nggak organnya apa? Ya, organnya adalah hidung. Hidung itu ditunjukkan oleh huruf A. Selanjutnya, 3 penyakit organ pernafasan pada manusia. Coba, apa saja sih penyakit yang berhubungan dengan pernafasan? Ya, yang pertama adalah TB atau TBC.
Kemudian yang kedua ada asma. Kemudian yang ketiga ada influenza atau yang kita sebut dengan flu atau pilek. Ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah paus dan lumba-lumba bernapas dengan. Nah, masih ingat nggak paus dan lumba-lumba itu termasuk kelompok hewan apa sih? Ya, kelompok hewan mamalia. Nah, kalau mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Bab 3. Organ pencernaan. Pertanyaan pertama. Enzim petialin terdapat pada organ yang ditunjukkan nomor. Nah, kalau kalian perhatikan, lihat tuh, ada gambar saluran pernafasan. Kira-kira rongga atau organ apa ya yang menghasilkan enzim petialin? Jawabannya adalah rongga mulut. Nah, kalau mulut di sana ditunjukkan nomor berapa? Iya, nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih gambar yang sama guys. Bakteri E. coli terdapat pada organ yang ditunjukkan nomor. Nah, masih ingat apa fungsi bakteri E. coli? Nah, fungsi bakteri E. coli adalah sebagai tempat pembusukan makanan. Masih ingat kalau pembusukan makanan itu terjadi di organ apa? Iya, organ usus besar. Nah, usus besar itu nomor berapa ya? Nomor 7. Ya, selanjutnya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar yang di sampingnya, organ ini berfungsi sebagai. Nah, ini adalah organ usus halus dan usus besar ya. Kalau ditanya organ ini berfungsi sebagai apa, sudah jelas. Organ ini berfungsi sebagai saluran pencernaan. Kalau ditanyanya usus besar, berarti tadi tempat pembusukan makanan. Kalau ditanyanya usus halus, ingat di usus halus itu ada banyak enzim, berarti terjadi pencernaan kimiawi. Dan di usus halus juga berfungsi menyerap sari-sari makanan. Pertanyaan selanjutnya, urutan saluran pencernaan manusia adalah. Nah, guys, kalau kita makan, dimulai dari rongga apa coba? Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Kemudian selanjutnya lambung. Dari lambung makanan akan diteruskan ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, rektum dan anus ya, guys. Ingat anus ya, guys, bukan agus. Beda lagi itu mah ya. Oke, selanjutnya. 3 contoh tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Nah, coba ada yang masih ingat? Tumbuhan apa yang mengandung karbohidrat? Contohnya adalah alpukat ya. Selanjutnya ada tumbuhan padi. Selanjutnya ada singkong. Nah, itu ya contoh tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Ada alpukat, ada padi, ada singkong. Pak, jagung boleh nggak Pak? Boleh. Ya, banyak sebenarnya tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Kentang boleh nggak Pak? Boleh. Selanjutnya, 3 penyakit organ pencernaan manusia. Nah, apa saja ya penyakit yang berhubungan dengan pencernaan manusia? Yang pertama ada penyakit sembelit atau konstipasi. Nah, ini biasanya susah buang air besar. Kemudian yang kedua penyakit sariawan. Sariawan. Ya, ini biasanya kekurangan vitamin C. Selanjutnya ada penyakit tifus atau yang kita kenal dengan nama tipes ya. Nah, ini biasanya gangguan pencernaan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya, nah ini 3 penyakit organ pencernaan manusia, sebenarnya masih banyak. Nah, silahkan kalian lihat lagi buku paketnya ya. Kemudian yang terakhir, saluran pengeluaran pada hewan ini adalah, nah coba lihat, ini hewan apa? Ada yang tahu? Iya, ini adalah katak. Ya, atau kodok juga boleh lah. Nah, kira-kira kalau katak atau kodok itu saluran pengeluarannya masih ingat nggak apa namanya? Jawabannya adalah kloaka. Ya.
Nah, guys, sekarang bab yang terakhir, guys. Bab 4, yaitu organ peredaran darah. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, karena ini pelajaran masih baru Bapak terangkan. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Nah, kita lihat soal yang pertama. Sel darah ini berfungsi sebagai, ada yang tahu nggak ini gambar sel darah apa? Iya, ini adalah sel darah merah atau yang kita sebut dengan nama lain eritrosit. Masih ingat fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya adalah mengikat atau mengangkut oksigen dan karbon dioksida dan disebarkan atau dialirkan ke seluruh tubuh. Ini fungsi sel darah merah. Selanjutnya, nah, kita lihat di bawahnya ada gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini adalah gambar jantung, ya. Soal yang pertama, fungsi organ pada gambar ini. Nah, kalau jantung fungsinya untuk apa? Masih ingat? Iya, fungsinya adalah memompa darah. Ingat ya, jantung fungsinya memompa darah. Pertanyaan selanjutnya, bagian jantung yang menerima darah dari seluruh tubuh ditunjukkan nomor. Ingat, yang ditanyanya adalah bagian jantung yang menerima darah. Kalau bagian jantung yang menerima darah itu adalah bagian serambi. Nah, kira-kira serambi mana nih yang menerima darah dari seluruh tubuh? Jawabannya adalah serambi kanan, yaitu ditunjukkan oleh nomor 4. Selanjutnya, bagian jantung yang kaya karbon dioksida ditunjukkan nomor. Nah, masih ingat nggak kalau bagian jantung yang kaya karbon dioksida itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Jawabannya ada di sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu nomor berapa aja? Nomor 4 dan nomor 3. Tadi nomor 4 itu adalah serambi kanan. Berarti kalau yang 3-nya bilik kanan. Jadi jawabannya ditunjukkan nomor berapa, Pak? Kaya karbon dioksida, jawabannya adalah 4 dan 3. Kalau bagian 1 dan 2 itu adalah bagian sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu kaya akan oksigen. Ada yang tahu 1 itu bagian jantung apa? 1 adalah serambi kiri. Kalau 2 bilik kiri. Selanjutnya, organ peredaran darah manusia terdiri dari, nah apa saja sih guys organ peredaran darah manusia? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan yaitu darah. Kemudian yang kedua jantung dan yang ketiga apa coba? Pembuluh darah. Oke guys, soal peredaran darah selanjutnya ya. Kalau kita lihat ini ada gambar bagan peredaran darah. Nah, ini Bapak sebutkan, tolong kalian simak baik-baik. Kalau 1 itu adalah serambi kanan, kalau 2 itu serambi kiri, kalau 3 bilik kanan, kalau 4 bilik kiri. 5 vena tubuh, 6 aorta, 7 tubuh bagian bawah, 8 paru-paru, 9 tubuh bagian atas, 10 arteri paru-paru. Kalau 11-nya vena paru-paru. 12 masih sama dengan 6 yaitu aorta. Nah, kita lihat pertanyaannya. Urutan peredaran darah besar pada gambar ini adalah, nah masih ingat nggak kalau peredaran darah besar itu dari mana ke mana? Dari jantung, seluruh tubuh, dan jantung. Nah, kira-kira bagian jantung mana yang akan ke seluruh tubuh? Ya, dimulai dari nomor 4, kemudian nomor 6, nomor 7, nomor 5, dan nomor 1. Jadi Bapak ulangi lagi, urutan peredaran darah besar itu dimulai dari nomor 4, 6, 7, 5, dan 1. Atau kalau Bapak sebutkan bagiannya, 4 itu adalah bilik kiri, 6 aorta, 7 tubuh, 5 vena tubuh, dan 1 serambi kanan.
Pertanyaan selanjutnya, urutan peredaran darah kecil pada gambar ini adalah... Nah, kalau peredaran darah besar tadi ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru balik lagi ke jantung, ya. Jadi ke paru-paru, bagian jantung mana yang akan memompa darah ke paru-paru? Dimulai dari nomor 3, 10, 8, 11, dan 2. Bapak ulangi lagi. 3, 10, 8, 11, 2. Itu adalah peredaran darah kecil. Kalau Bapak sebutkan bagiannya, 3 itu adalah bilik kanan, 10 itu arteri paru-paru, 8 paru-paru, 11 vena paru-paru, dan yang 2 adalah serambi kiri. Pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat aliran darah. Aliran darah pada pembuluh darah. Yang pertama pembuluh darah vena atau nama lainnya pembuluh balik. Masih ingat kalau vena itu alirannya masuk atau keluar jantung? Nah, jawabannya adalah masuk atau menuju jantung. Namanya juga pembuluh balik. Baliknya kemana? Balik ke jantung. Kemudian pembuluh darah arteri atau nama lainnya pembuluh nadi. Alirannya ini meninggalkan atau keluar dari jantung. Selanjutnya, fungsi sel darah. Yang pertama, eritrosit. Tadi kita sudah membahas ya. Atau nama lainnya adalah sel darah merah. Fungsinya adalah mengikat atau mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, leukosit atau nama lainnya sel darah putih. Fungsinya apa coba? Membunuh kuman atau membunuh bibit penyakit. Dan yang ketiga adalah trombosit. Nama lainnya keping darah. Apa fungsinya? Ya, menyembuhkan luka dan membekukan darah. Pertanyaan yang terakhir, gambar di samping termasuk peredaran darah apa? Apa coba? Di sana ada gambar paru-paru. Iya, kalau ada gambar paru-paru masih ingat peredaran darah besar atau peredaran darah kecil? Jawabannya adalah peredaran darah kecil. Alhamdulillah Bapak sudah membahas kisi-kisi PAS IPA ya. Jadi untuk PAS IPA kita akan belajar 4 bab ya, atau keluar materinya 4 bab. Tadi bab yang pertama adalah alat gerak, yang kedua adalah alat pernafasan atau organ pernafasan, bab 3 tentang organ pencernaan, dan bab 4 adalah organ peredaran darah. Jadi Bapak harapkan setelah Bapak menjelaskan materi kisi-kisi ini, kalian dapat memahami. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan boleh japri WA ke Bapak. Nah, ini ada quotes dari Albert Einstein. Nah, ini katanya, jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Nah, itu guys, ya. Jadi jangan anggap belajar itu hal yang males Pak, bosen Pak. Jangan. Tapi anggaplah sebagai kesempatan kalian untuk mempelajari sesuatu. Ya, karena kita tidak akan tahu kapan kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar ya. Jadi Bapak harapkan jangan pernah males belajar ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal PAS dengan mudah dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Ada yang mau tanyakan nggak? Oh iya ya, Bapak lupa. Kan kalian nggak bisa nanya ya. Boleh nanya ya. Nanti nanyanya japri WA ke Bapak ya. Bapak pamit dulu ya guys ya. Silahkan kalian baca-baca lagi buku paketnya. Kalian lihat lagi video pembahasan materi kisi-kisi PAS. Dan yang terakhir, jangan kangenin Bapak ya guys ya. Karena Bapak selalu ada di hati kalian. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.